أشهد أن لا الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذي نجعله إماما عادلا وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن الذين يتخذون القرآن منهجا قويما وسليما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا:
wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hijrah an tahjural fawahish ma zahara minha wa ma batan wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah thumma anta muhajirun wa in mitta fi hadramah. Al-hadis. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin athabakumullahu jami'an. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum wa iyaya bita'atillah la'allana minal faizin wal muflihin fid darain. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sudah berada di tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1444. Semoga tahun ini lebih baik, lebih produktif, lebih berdaya guna, dan insya Allah lebih banyak mendatangkan keberkahan, manfaat, dan insya Allah berbagai amal ibadah yang baik bagi kita, bagi keluarga kita, masyarakat, agama, dan bangsa Indonesia tercinta. Sehingga kelak negara ini akan terbebas dari berbagai macam power abuse, penyalahgunaan jabatan, berbagai macam penyakit, dan berbagai macam tantangan yang insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan mampu mengatasinya. Jamaah sekalian, setiap agama di dunia ini punya kalender masing-masing. Baik agama samawi ataupun agama aradi. Agama ciptaan Allah atau agama buatan manusia. Agama buatan manusia dibentuk, dikembangkan, kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup, pegangan hidup, sebagai minhajul hayah bagi mereka. Nah, agama samawi dalam perspektif Islam hanya 3, yaitu yang pertama agama Yahudi, kemudian yang kedua adalah Nasrani, dan yang ketiga adalah Islam. Inilah yang saat ini sedang dikembangkan oleh beberapa negara di dunia, dipromosikan sebagai millah Ibrahim atau Abrahamic faith atau keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita di Indonesia alhamdulillah dengan begitu banyaknya agama, sesuai dengan keputusan Presiden minimal ada 6 agama di negara ini. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Masing-masing percaya bahwa agama mereka adalah yang paling benar. Tetapi bagi kita umat Islam harus punya komitmen, harus punya keberanian, harus istiqamah bahwa agama Islamlah adalah agama yang paling benar. Karena jangan terpengaruh oleh beberapa rekayasa yang dilakukan oleh aktor-aktor intelektual di negara ini yang berpaham liberalis dan sivilis, mana mereka mengatakan bahwa semua agama benar. Itu adalah pemahaman yang harus diperbaiki,
itu adalah wijhah inhirafiyah, penyimpangan. Betul, semua agama benar, tapi yang paling benar itu adalah agama Islam. Ada gelombang yang sangat dahsyat yang menggunakan Abrahamic Faith sebagai pintu masuk bagi perkembangan paham-paham relativisme tentang kebenaran. Ini yang sangat berbahaya. Asyumuliyah di dalam kebenaran itu sangat merusak akidah umat Islam. Oleh karena itu, memasuki tahun 1444 Hijriah ini, apa yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dan di dunia? Saat ini kita memasuki era yang dikenal dengan era disrupsi. Al-Asrul Faydawi. Jadi banyaknya ketidaknyamanan, ketidaksamaan antara kata dan perbuatan. Jadi yang benar kadang dinilai salah. Sebaliknya yang salah dianggap benar. Nah, al-alamul al-faydawi ini sudah memasuki ruang-ruang rumah tangga kita. Dan kita berkewajiban untuk membentengi kader-kader kita, keluarga kita, masyarakat kita dari serangan yang sangat dahsyat, khususnya yang datang dari luar. Oleh karena itu, minimal ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa dalam rangka melakukan imunisasi akidah kita harus memantapkan keimanan masing-masing. Kualitas iman kita, keluarga dan masyarakat kita harus ditumbuh kembangkan, harus diperkuat. Dengan apa? Dengan menambah ilmu pengetahuan, menjauhkan diri dari berbagai macam penyimpangan, baik itu penyimpangan terhadap aturan main yang dibuat oleh manusia, apalagi penyimpangan terhadap syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, atsabakumullahu jami'an. Saat ini gelombang serangan dahsyat untuk menggoyangkan akidah umat Islam semakin berat. Kita saksikan beberapa waktu yang lalu adanya pesta yang dilakukan di ibu kota kita, yang tujuannya adalah baik untuk mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan Indonesia atas berbagai macam prestasi yang sudah diraih, tapi dikotori oleh kelompok tertentu, kelompok yang pro LGBT. Ini sudah masuk dan tidak sedikit jumlahnya dari hasil yang dilakukan research oleh kawan-kawan yang sangat peduli terhadap bahaya LGBT ini. Tahun 2013 mereka masih memposisikan dirinya di mana? Di 0,3%. Tapi tahun 2019 mereka sudah naik jumlahnya menjadi 0,9%, walaupun belum sampai 1%. Jemaah sekalian, oleh karena itu kita harus mewaspadai tantangan ini. Tidak sedikit anak-anak yang kelihatan religius, kelihatan patuh, kelihatan loyal di rumah, tapi mereka terpapar penyakit LGBT. Begitu banyak cara yang sudah dilakukan oleh kelompok ini. Minimal ada 3 cara
Yang pertama adalah mereka minta social acceptance. Apa? Agar publik tidak lagi menolak kelompok LGBT. Agar masyarakat sudah damai dengan kelompok LGBT. Agar masyarakat toleran terhadap kelompok LGBT. Itu yang pertama. Dan ternyata mereka dulu belum berani tampil ke publik. Saat ini mereka sudah berani tampil ke publik dan mempertunjukkan identitas mereka secara nyata di media cetak dan elektronik. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, apa yang mereka inginkan adalah political acceptance. Bisa diterima oleh kelompok-kelompok pemangku kekuasaan, oleh partai-partai politik yang mainstream. Mengapa? Karena mereka nanti berlakukan bargaining position. Dengan siapa? Dengan partai-partai politik. Karena jumlah mereka sudah banyak, sudah bisa berani dan terus bertambah, maka partai politik perlu didekati supaya kelompok LGBT ini nanti bisa menjadi anggota mereka. Ini yang mereka lakukan. Pendekatan politik pada akhirnya memasuki tahapan yang ketiga. Apa itu? Adalah yang kita kenal legal acceptance. Akan ada nanti yang namanya payung hukum, yang namanya undang-undang, apapun namanya itu, diawali dari surat kesepakatan atau dukungan tertulis dari pemerintah tertentu untuk mengakui keberadaan mereka secara hukum. Na'udzubillah min dzalik. Saat ini di dunia minimal ada 30 negara yang sudah mengakui secara legal kelompok LGBT. Lihat saudara-saudara sekalian, kasus perkembangan LGBT di Amerika Serikat, di Uni Eropa, di Amerika Latin, di Asia, termasuk di Asia Tenggara. Amerika Serikat tahun 2010 mereka masih dilarang. Tidak boleh kepolisian, tentara, ASN jadi anggota LGBT. Tapi kelompok ini tidak berhenti untuk melakukan perjuangan mereka. Mereka mendekati berbagai macam elemen masyarakat. Pada akhirnya tahun 2015 LGBT secara legal diakui di Amerika. Dan saat ini anggota dewan, ASN, anggota militer, polisi, dan lain sebagainya itu boleh mereka emban. Ini yang terjadi. Kita sangat khawatir dengan perkembangan LGBT di Indonesia. Kita masih punya ruh untuk menahan laju perkembangan mereka. Tetapi kalau iman kader dan generasi kita, anak-anak kita tidak berkuat, bukan suatu yang mustahil kelak, maka lombang serangan LGBT bisa menghancurkan akidah umat Islam di negara ini. Oleh karena itu 1444 Hijriah nomor 1, kita mantapkan akidah kita. Dengan itu insya Allah negara ini akan selamat. Negara ini akan dihindari dari turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang terjadi terhadap kaum Lut. Yang kedua, kita punya resolusi
Apa 1444 Hijriah? Memiliki perencanaan yang matang. Perencanaan baik itu jarak pendek, jarak menengah, atau jangka panjang. Umat Islam harus punya well plan. Apa? Antara lain untuk keluarga, untuk bangsa dan negara, sehingga negara ini kelak akan dipimpin oleh anak-anak bangsa yang memiliki al-akhlakul karimah, punya sikap yang istiqamah, punya pemimpin yang mukmin bukan hanya nama, muslim bukan hanya identitas, tetapi ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itu adalah mukmin dan muslim yang genuine. Oleh karena itu, kita harus punya perencanaan. Bangsa Yahudi di dunia yang jumlahnya kecil, tapi mereka punya perencanaan yang matang. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita dalam beberapa ayatnya, antara lain surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. 2024 kita akan punya hajat besar, yaitu melakukan pemilihan umum untuk semua calon pemimpin DPR, DPRD, dan presiden. Maka saat ini kita harus bersama-sama menyiapkan diri. Jangan sampai terpilih di masa yang akan datang pemimpin-pemimpin yang sangat erat konspirasi dengan konglomerat busuk. Kita sadar betul bahwa ekonomi nasional kita saat ini mengalami kemunduran. Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, di mana kita saksikan dengan mata kepala sendiri adanya power abuse, adanya kelompok tertentu yang sangat dominan menentukan arah dan kebijakan negara ini. Oleh karena itu umat Islam harus bersatu, sadar sepenuhnya bahwa gelombang adu domba terhadap umat Islam sudah semakin nyata, baik dalam tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat internasional. Kita tahu Israel, kita tahu Yahudi saat ini sangat gencar melakukan lobby mereka. 8 sampai 10 negara Arab saat ini sudah membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel, padahal Israel adalah musuh utama bangsa Arab, musuh utama umat Islam. Israel lah yang saat ini masih menjajah bangsa Palestina. Ini persis dengan apa yang ada di dalam mukaddimah UUD kita, bahwa penjajahan harus dienyahkan dari muka bumi ini. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Itulah lobby-lobby yang dilakukan oleh musuh Islam. Kita perlu menjaga kesatuan dan persatuan. Bahkan untuk tahun 2023, di mana Indonesia sebagai the host country untuk pertandingan sepak bola U23, saat ini pemerintah sudah memberikan lampu hijaunya agar tim Israel bisa masuk wilayah Indonesia dan main ikut pertandingan sepak bola U23. Padahal tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Ma'asyiral muslimin,
wa zumratal muwahhidin athabakumullahu jami'an. Presiden Soekarno tahun 62 tegas melarang tim Indonesia bisa bermain dengan tim Israel. Saat itu bangsa Palestina masih menguasai wilayahnya 82%. Saat ini jemaah sekalian perlu lihat bahwa semakin hari wilayah Palestina semakin kecil. Saat ini hanya tinggal 23% wilayah Palestina yang masih dikuasai oleh bangsa Palestina. Sisanya diambil alih, diduduki secara ilegal oleh kekuatan Yahudi. Yang ketiga, sebagai resolusi 1444 Hijriah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah, 2 tahun yang lalu begitu banyak dari anak-anak bangsa yang terpapar COVID-19. 100.000 orang dari Indonesia wafat. Beberapa juta penduduk dunia ini terpapar dan mati. Kita perlu dan wajib mensyukuri. Dan asyukrulillah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk terima kasihnya apa? Adalah menambah pundi-pundi amal soleh kita sebagai investasi kita pindah ke alamul akhirah. Oleh karena itu digambarkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya satu hari di akhirat kelak sama nilainya dengan 1000 tahun di dunia ini. Dengan demikian, apabila kita menghitung secara matematika, tahun di akhirat dengan tahun di dunia sangat berbeda. Artinya hanya kurang lebih kita hidup di akhirat di dunia ini berdasarkan tahun akhirat adalah hanya 1,5 jam saja. 90 menit di akhirat sama dengan 60 sampai 90 tahunnya. Oleh karena itu, jangan terus beranggapan bahwa kita masih muda, belum waktunya untuk melakukan amal ibadah yang baik. Nanti kalau sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, baru beribadah secara Islam Ka'bah. Itu adalah pandangan yang harus diluruskan. Kenapa? Kematian tidak mengenal umur. Terkadang yang muda wafat lebih dahulu daripada yang tua. Oleh karena itu, badiru bil a'malis salihah, berbondong-bondonglah untuk meningkatkan amal ibadah yang akan melahirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, semoga tahun ini jauh lebih baik bagi kita, bagi keluarga kita, bangsa dan negara kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah. ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد ابن عبد الله. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa anis sittatil baqin al-mubasysyirin bil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya mukaffiraz dzunubat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farrajtah wala mushkilatan illa halaltah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawa'i dunya hiya laka ridha walana salah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ajirna fi musibatina wakhlub lana khairan minha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min syahwatin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.